Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar Kdenlive tahap simpan dan render. Di sini ada perbedaan antara simpan dan render. Untuk simpan adalah kita menyimpan project kita. Project artinya dokumen yang belum kita ubah menjadi video. Jadi kita bisa klik save dan di sini ada klik file maksud saya dan klik save. Oke, contoh saya masuk di Handbrake ya sebagai contoh. Berarti tutorial Kdenlive. Nah, misalnya seperti ini, kita akan simpan. Ketika kita buka di Handbrake, maka hasilnya adalah seperti ini. Dia ekstensinya Kdenlive. Jika kita buka, maka itu tidak bisa kebuka atau kita akan membuka Kdenlive itu sendiri dan kita akan membuka project kita. Jadi untuk save di sini adalah untuk menyimpan project kita sendiri, bukan untuk menyimpan video. Nah, contoh kalau kita ingin menyimpan video, saya buatkan contoh video sederhana di sini. Nah, kita udah potong ya misalnya dengan durasi 30 detik biar cepat rendernya. Nah, seperti ini. Kita bisa render, bisa klik di sini render. Dan di sini ada beberapa fitur yang mungkin harus kita pahami bersama. Mungkin di teman-teman tidak ada more optionnya seperti ini tampilannya langsung. Kita bisa setting untuk outputnya atau file itu tersimpan di mana. Misalnya di Handbrake, misalnya gitu. Kita klik save. Kemudian kita pilih ekstensinya. Ekstensinya kita pakai ekstensi apa? Apakah di sini MP4, apakah MKV? Ya, ini nanti MKV di sini atau WebM. Ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Atau di sini bisa pakai 4K ya, atau durasi 4K di sini. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk biasanya saya menggunakan generik aja. Di sini saya menggunakan yang MP4. Ini bisa untuk HP atau web. Kemudian kita bisa menambahkan atau klik more option. Di sini ada keterangan apakah kita ingin mendapatkan kualitas maksimal. Di sini custom quality. Kalau kita fullkan, biasanya ukurannya akan lebih besar. Videonya akan ukuran lebih besar. Dan di sini kita bisa yang di bawah sini kita normalkan aja. Di sini adalah encode. Encode itu penggunaan prosesor yang akan kita maksimalkan. Jika kita encode-nya kita fullkan, maka penggunaan prosesor ini akan lebih maksimal. Dampaknya adalah durasi rendernya akan lebih kecil, tapi laptop akan cepat panas seperti itu. Jadi digunakan secara maksimal. Dan thread-nya ini adalah thread dari prosesor, maksimal adalah 4. Jadi kalau ini saya tidak pernah mengubah karena khawatir terlalu panas laptop saya untuk ngerender video itu sendiri. Kemudian kita bisa melakukan render dalam bentuk audio. Nah, di sini kita bisa audio only ya. Di sini bisa kita render dalam bentuk MP3. Nah, kita sesuaikan karena kita fokusnya hanya menggunakan audio. Jadi kita bisa render video ekstensinya dan kita bisa render audio. Jadi video bisa, audio bisa. Kemudian kita membahas tentang frame. Frame ini harusnya kita bahas lebih awal. Frame ini kita pilih project dan di sini kita pilih project setting. Dan di sini kita akan menemukan frame ya, atau ukuran dari video itu sendiri. Ukuran di sini frame size-nya. Kalau misalnya memang kita videonya ingin besar, kita bisa sesuaikan. Dan standar Asia adalah
1080p dan 25 fps, kita bisa pakai 30 atau 25 fps. Biasanya itu yang saya gunakan dan umum digunakan. Tapi jika ingin tampilannya lebih tajam lagi, bisa menggunakan 4K atau 4K. Tapi ini akan lebih lama rendernya dan mungkin akan tampilan lebih smooth kalau kita mau pakai 60 fps. Nah, 60 fps ini adalah frame per second, artinya adalah dalam 1 detik dia punya 60 frame atau 6 gambar kalau dalam sebuah video itu sendiri. Dan ini biasanya digunakan untuk video-video basis olahraga, contoh ada air jatuh misalnya atau renang, nyemplung, dia dibikin slow motion, di situ akan butuh frame yang lebih banyak. Tapi kita menggunakan video yang umum digunakan tutorial, kita bisa menggunakan 1080p dan 25 fps. Jadi disesuaikan aja. Oke, di sini adalah kita sudah membahas tentang frame. Format audio dan video pun sudah kita bahas. Coba kita render ya. Kita render. Kita ubah jadi, kita adalah MP4. Customnya kita nggak perlu, encode-nya kita sudah sesuaikan, segitu aja. Dan kita render to file. Dan di sini udah proses render. Kita tunggu proses video kita. Jadi kalau render dia akan mengubah project kita menjadi video. Yang diambil adalah dari yang di track itu sendiri. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah proses render berjalan seperti ini. Nah, kita udah melihat proses render berjalan. Semakin panjang durasi dan resolusi yang makin tinggi, maka proses render akan semakin lama, dan kita gunakan potongan sedikit ya video yang ada agar proses render lebih cepat. Video selesai. Oke, kita buka videonya. Maka video berhasil dibuka dengan durasi 17 detik. Nah, oke, cukup. Oke, kita sudah melakukan menyimpan project di KDN Live. Kita sudah render video, render audio juga sudah kita jelaskan, polanya sama juga. Frame kita sudah membahas tentang 1080p dan 25 fps. Kita juga udah bahas tentang format audio dan video. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.